emang bener ya katanya ATM si abang di kamu tiga-tiganya? Hah? Tahu dari siapa? Ini rame tahu di TikTok, dia bilang gitu, katanya ATM-nya di kamu tiga-tiganya. Apa sih kelebihan Priska? Gatel kak, gatel. Kelebihannya cuma satu, gatel. Cuma satu kelebihan si Priska, gatal. Itu aja, nggak ada yang lain. Informasi yang dikatakan si RK, oh si RK kan bilang istri saya itu suka keluar malam. Sorry, aku bukan kelelawar. Udah laki-laki bencong, bencong tuh, kamu tuh udah dulu bencong, tau nggak? Bencong, banci, punya kecenderungan selingkuh. Pokoknya orang-orang yang membela si RK itu orang-orang yang punya kecenderungan berselingkuh. Apa? Kata RK, kakak sudah tua. Kau lihat ya, saya 44 tahun, saya bisa seawet ini. RK masih 35 tahun. Di dunia nyata, kalau kami jalan berdua, RK tetap kelihatan lebih tua. Gimana ini teman-teman? Aku nggak punya duit. Duit aku semua sama istri aku. ATM ku tiga-tiganya ada di dia. Aku dizolimin, aku di KDRT. Jadi buat apa kamu posting-posting itu, posting-posting video di YouTube, toh-tohnya masuk ke saya? Hanya orang bodoh. Apa sih kelebihan Priska? Gatel kak, gatel. Kelebihannya cuma satu, gatel. Cuma satu kelebihan si Priska, gatal. Itu aja, nggak ada yang lain. Iya, gimana nggak kesel guys? Itu keluarga aku langsung nanya, ih emang bener ya katanya ATM si abang di kamu tiga-tiganya? Hah? Tahu dari siapa? Ini rame tahu di TikTok, dia bilang gitu, katanya ATM-nya di kamu tiga-tiganya. Enggak loh, aku nggak sejahat itu, aku nggak sejahat itu. Emang sakit jiwa sih. Tapi bener guys, dia yang sakit jiwa, lama-lama aku juga sakit jiwa, ketularan gara-gara dia. Ya suruh si Pio kesini. Kan si Pio tuh yang nge-DM saya, sis besok berkenan nggak naik di live-nya saya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, terus nanti ada suster, ada Romo juga, jadi kita bisa mediasi. Emang lu pikir gua waktu berkat nikah di TikTok? Ada punya paroki, kesana aja. Oh ya lupa, si Eka kan pengecut ya. Memang kena guna-guna dia. Kena guna-guna dia, emang bener. Nah jadi si RK ini ya guys ya, memang itulah kepolosan aku. Aku kan selalu diam di rumah, aku kan nggak boleh kemana-mana ya, aku diam di rumah terus. Teman-teman, kalau kalian ada orang Maumere di sini ya, kalian boleh tanya tentang saya. Tanya, Rosi itu gimana sih di Maumere? Kalian nggak pernah dapat informasi yang dikatakan si RK. Oh si RK kan bilang istri saya itu suka keluar malam. Sorry, aku bukan kelelawar. Aku bukan kelelawar, bukan burung hantu yang suka mencelok di pohon asam gitu gini, cut gitu, enggak. Cukup lu aja, lu yang barbar, moral lu yang buruk, lu aja yang buruk. Kalau malam gua di rumah karena gua tahu gua harus bobo ya. Kalian tanya kalau ada orang Maumere di sini, tanya sebenarnya Rosi itu kayak gimana sih karakternya. Kalau bener dia nggak megang ATM pun masih bisa ambil tanpa kartu. Iya kan? Dan logikanya gini guys, gini. Kalau misalnya ATM-nya ada di saya tiga-tiganya, dia bisa ngambil tanpa kartu. Dia kalau saya pribadi ya, tahu nih ATM gua nih ada di laki gua nih tiga-tiganya. Ya, ATM gua nih ada di laki gua tiga-tiganya, tapi hubungan gua lagi nggak baik-baik aja sama dia nih. Aku nggak akan mau transfer ke dia, aku akan pakai ATM temanku supaya lebih safety. Bener nggak? Atau yang siap pakai gitu. Logikanya gitu aja. Jangan di live kamu bilang begini, apalah sekarang aku punya teman-teman. Dia bilang katanya, dia bilang katanya dia bawa emas dia kabur. Bukannya dia yang pakai kalung emas sama pakai cincin gede ya? Kalau kamu masih berkoar-koar di Koang Lagot, masih nyuruh orang tua kamu tebar hoax di Koang Lagot, orang Koang Lagot itu semuanya ngehubungin saya. Atau saya spill tipis-tipis di sini pembicaraannya, mau? Sabar, nanti ada part kedua. Udah laki-laki bencong tuh, kamu tuh udah dulu bencong, tau nggak? Bencong, banci. Gaya lu aja petantang-petenteng di TikTok mah, giliran didatengin mah lu kayak ayam sayur. Stop ya kamu ngasih uang ke si Tatan ya. Jangan pernah lagi kamu transfer ke dia. Saya masih sanggup ngasih uang jajan buat anak saya. Ntar kamu spill lagi. Tahu nggak guys ya, si RK nih ya, kita kalau ngebohongin orang gede mah wajar ya, tapi dia ngebohongin anak gua loh.
Pokoknya kamu harus sekolah di sekolah Katolik yang bagus ya. Anak udah antusias guys. Ih, akhirnya dia kan dulu di Maumere sekolahnya Katolik ya. Dia sendiri yang DM anak saya bilang, pokoknya untuk kamu bapak-bapak akan berjuang, kamu harus sekolah yang bagus. Dia suruh anaknya pergi ke sekolah yang dipengenin. Giliran di-spill masalah dananya, nyungsep. Mending uang kamu ya, kamu pakai untuk hidupin si Priska. Tapi kamu ingat Mikael, Tuhan gak tidur ya. Tuhan gak tidur. Kamu bilang kan doa sih. Kita mah bukan masalah patokan doa siapa yang dijawab duluan, enggak. Tapi orang-orang juga tahu. Orang-orang juga tahu. Saya ngomong ini di sosial media karena kamu pewartaannya di sosial media. Kalau ada yang ngomong kenapa diumbar-umbar di sosial media, kan saya di sosial media guys, pakai ini dong. Pakai otaknya. Kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan? Udah. Ya, saya jawab pertanyaan kalian. Kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa nggak diselesaikan di dunia offline? Sudah. Mental. Kau jo otak mati, otak kau yang mati. Kau siapa? Aku mana kamu? Pembela CRK ini pasti. Biasa kalau yang ngebela CRK berarti punya kecenderungan selingkuh juga. Punya kecenderungan selingkuh. Pokoknya orang-orang yang membela CRK itu orang-orang yang punya kecenderungan berselingkuh. Percaya sama saya. Kurang lebih karakternya sama kayak CRK. Apa? Kata RK, kakak sudah tua. Kau lihat ya. Saya 44 tahun. Saya bisa seawet ini. RK masih 35 tahun. Di dunia nyata, kalau kami jalan berdua, RK tetap kelihatan lebih tua.